Nah nggak lama dari rumah makan Bang Jun, bis kita tiba-tiba masuk Bang, gelap gitu, iya, dan tiba-tiba tuh kenceng. Tapi di situ gue mikirnya nggak aneh-aneh ya Bang, maksudnya kayak mungkin jalannya kosong dan supir juga yang mau ngebut gitu. Nah tapi nggak lama dari depan tuh ada teriak Bang, ada teriakan. Terus keseret, akhirnya berhenti karena Bang di situ. Tiang listrik, kayak tiang listrik gitu modelannya kan. Nah di situ gue bener-bener masih sadar tuh Bang, maksudnya nggak ada pingsan segala macam. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Indra dalam segmen Turun Gunung. Sensasi tegang, rasa penasaran, dan takut bercampur aduk menjadi satu. Biasanya cerita horor selalu dihubungkan dengan suatu tempat yang dianggap angker oleh masyarakat. Tidak hanya di gunung. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Damar. Halo Bang. Bang Fahri ya, terima kasih banget nih udah mau membagikan kisah dan mampir silaturahmi di Besok Pagi. Nah, kisah lo ini memang belum lama terjadi ya. Nah, itu gimana itu? Sampai 11 teman, siswa atau sahabat lo dalam tragedi tersebut. Pernah kebayang gak sih? Nggak pernah sih Bang, sama sekali nggak pernah kebayang sama gue. Ada firasat tertentu gak sebelum atau sesudah kejadian nih? Lebih tepatnya sebelum kejadian ada firasat tertentu gak? Kalau menurut gue sih nggak ada Bang. Gue bener-bener nggak punya firasat kayak bakal kejadian kayak gini gitu Bang. Nggak bakal mikir bakal perpisahan selamanya lah Bang sama teman-teman gue. Oke, gitu. Dan di tragedi ini pun Bang Fahri tepatnya ya bisa selamat dari maut, dia mengikuti asap ya. Dan ini menjadikan sebuah tanda tanya karena memang kondisi beliau ini pas terjadi tidak sempat sadarkan diri ya. Padahal di depan lu banyak sekali korban yang berjatuhan pada saat itu. Mungkin di sini gua nggak usah berlama waktu lagi. Dan bagi teman-teman semua jangan lupa juga nih follow Instagram Besok Pagi yaitu di besokpagi.edv karena di situ juga banyak banget nih informasi tentang trip pendakian gunung dan beberapa seputar berita lainnya. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi. Segmen Turun Gunung dimulai. Perkenalkan, nama gue Damar. Gue adalah siswa SMK Lingga Kencana dan salah satu korban yang selamat dari kecelakaan bus yang dimana terjadi di daerah Subang atau Bandung Bang. Oke. Dan di sini gue mau nyeritain pengalaman dan kejadian gue kenapa bis gue itu bisa mengalami remblong sampai kayak gitu Bang. Oke. Sampai akhirnya lo selamat sampai sekarang ini ya. Sampai selamat. Jadi pada tanggal 10 dan 11 bulan Mei sekolah kita tuh ngadain acara yang namanya perpisahan Bang. Oke. Ya, perpisahan di Bandung tepatnya. Dan wisatanya juga di wilayah Tangkuban Perahu Bang. Oke. Pada saat hari Jumat tanggal 10 Mei, nah kita tuh sebelum berangkat kita sempet Bang yang namanya kumpul-kumpul di rumah temen gua Bang. Ada salah satu rumah temen gua. Nah di situ kita kumpul-kumpul lah Bang sebelum berangkat. Ya kayak anak muda aja Bang, ngobrol, ngopi. Nah akhirnya pada saat pukul 7 bis kita nyampe Bang. Jam 7 pagi? Ya jam 7 pagi tuh bis baru nyampe Bang. Hari apa tuh Bang? Itu hari Jumat tepatnya.
Ya pada Jumat pagi bis kita nyampe. Nah sebelum berangkat kita tuh ada yang namanya briefing dulu dah tuh bang. Briefing buat acara kita di sana ngapain aja gitu. Pada jam tersebut. Nah akhirnya setelah kita briefing tuh ya kita jalan bang. Kita jalan nggak lama sebelum jalan bis kita langsung ngalamin trouble bang. Iya trouble yang dimana bumper belakangnya tuh nyangkut sama tempat parkir jalan ini tuh dah bang. Ya akhirnya setelah 5 menit kemudian siswa-siswi lah yang duduk di belakang bis itu disuruh turun semua bang. Turun semua tuh? Iya turun semua. Akhirnya setelah diakalin bisa ada tuh jalan lagi bis kita. Nah akhirnya ya udah kita lanjut di perjalanan. Di situ nggak ada kejadian apa-apa lagi bang. Nah akhirnya pada pukul 10 lah kita nyampe di rest area dulu, ngopi-ngopi lah, ngobrol. Nah akhirnya pada jam 10 lewat bis kita jalan lagi tuh. Bis kita jalan menuju kota Bandung, alun-alun lebih tepatnya. Alun-alun Bandung. Iya kan karena di situ hari Jumat juga ya bang. Jadi kita ngelaksanain sholat Jumat. Setelah itu kita makan dah bang. Kita makan, kita ngelaksanain sholat Jumat. Nah setelah kita ngelaksanain sholat Jumat pada pukul jam 1 lah kita istirahat 30 menit. Kita istirahat, kita bebas lah bang mau ngapain aja. Kita akhirnya ya keliling-keliling kota Bandung. Iya di situ keliling. Akhirnya pada jam 1:30 lah kita berangkat lagi menuju hotel. Dan di situ bener-bener nggak ada masalah apa-apa bang. Have fun semuanya tuh. Iya have fun. Di bis juga pada nyanyi, pada main alat-alat musik lah. Akhirnya nggak lama sampai dah tuh kita di hotel. Nah pas sampai di hotel ya kita langsung prepare bang, nurunin koper segala macem. Akhirnya nemuin kamar. Setelah istirahat sebentar, nggak lama setelah sholat asar lah bang. Tepatnya pukul jam 4:30 lah. Nah akhirnya kita ngelaksanain acara pertama. Acara apa tuh Mar? Acara pembagian SKL bang. SKL? Ya. Surat keterangan lulus. Iya pada jam segitu kita akhirnya ngelaksanain acara yang namanya pembagian SKL. Nah di situ kita have fun bang. Kita nyanyi segala macem kan, ngobrol, senang-senang bareng. Nah setelah acara itu selesai kita lanjut dah tuh ke kamar lagi, ke kamar sekalian ngobrol sama teman-teman. Nah kita di situ ngobrolin hal-hal yang emang bener-bener random bang, maksudnya apa aja yang kita obrolin kan. Yang lu ingat ada nggak tuh? Ada bang, kayak misalkan kita ngobrolin tentang gimana kedepannya nih mau nyari pekerjaan di mana. Itu gue sempet ngobrol sama almarhum juga bang di situ. Ya sebelum kejadian itu intinya gue ngobrol lah tuh sama almarhum sama teman-teman yang lain juga lah. Nah akhirnya setelah kita ngobrol kita sholat maghrib dah tuh bang. Kita sholat maghrib, kita makan malam. Setelah itu sampailah acara puncaknya tepatnya pada pukul jam 8. Jam 8 malam. Ya jam 8 malam. Nah pada saat jam 8 itu acara puncaknya itu wisuda bang. Ya. Jadi memang jalan-jalan ini selain ngasih surat kelulusan juga ada wisuda juga. Iya. Jadi perpisahan campur wisuda gitu lah bang. Nah, dan akhirnya ya kita ngelaksanain wisuda lah bang. Wisuda ya kita seneng, sedih juga karena emang mau berpisah lah gitu sama teman-teman. Ya di situ ya kita have fun lah segala macem. Nah pada akhirnya selesai lah tuh acara dan kita di situ ada acara pentas seni gitu bang. Ya pentas seni, kita nyanyi, kita nari segala macem. Nah akhirnya selesai kita kembali lagi tuh ke kamar masing-masing. Dan sempat pada jam 12 lah kita keluar buat nyari makan. Emang kan kalau misalkan malam
nggak dikasih makan juga ya bang. Oh, nggak dapat makan. Iya, kalau malam udah tengah malam juga. Nah akhirnya kita nyari makan, kita makan bareng lah sambil ngobrol. Sama ngobrolannya juga tentang pekerjaan juga bang. Nah sempet bilang sama almarhum kalau misalkan setelah lulus tuh kita bakal nyari kerja bareng itu bang. Oh iya. Iya, nyari kerja bareng dan akhirnya ya selesai lah pada jam 1-an semuanya istirahat masing-masing bang. Balik lagi nih ke kamar. Iya ke kamar tidur. Keesokan harinya pada hari Sabtu lah, tanggal 11 Mei, kita paginya tuh langsung sarapan bang. Dapat sarapan dari hotel tersebut. Makanannya tuh menurut gue ya bang ya, sorry aja nih ya, kayak rasanya tuh kurang bang. Parah tuh. Iya. Dan akhirnya gue milih buat nyari makan di luar bang. Lu berarti nggak makan yang disediain dari hotel nih? Enggak. Oke. Akhirnya gue nyari tukang bubur bang. Akhirnya ya tukang bubur dan Sarapan tuh ya? iya sarapan dan akhirnya sama aja bang ternyata. Gak enak juga? Iya, nggak ada rasanya. Nggak tahu kenapa itu lidah gue. Tapi pas di situ ya udahlah kita ya yang penting sarapan lah intinya. Perut juga keisi. Nah setelah gue sarapan tuh ya gue mandi lah. Gue mandi siap-siap buat karena kan kita check out jam 10 pagi ya bang. Jadi kita rapi-rapi prepare barang buat balik pulang lah. Oke. Ya, nah tapi sebelum kita check out, kita ngumpul-ngumpul lagi bang di aula hotel itu bang. Oke. Iya. Itu acara apa itu? Itu biasa bang, maksudnya acara bebas. Oh, masih acara bebas nih. Masih acara bebas. Emang kan acara puncaknya itu pas malam doang bang. Jadi besoknya kita bebas mau ngapain aja. Nah akhirnya kita ngumpul-ngumpul lagi sebelum pulang, kayak yang ngopi-ngopi aja bang biasa. Kalau nggak ngopi emang mau ngapain lagi kan, anak muda. Nah akhirnya pas udah jam 10 kita lanjut dah tuh ke perjalanan menuju wisata Tangkuban Perahu. Itu pukul jam 10 lewat. Tapi sebelum di Tangkuban Perahu kita makan dulu tuh bang, mampir ke tempat oleh-oleh, tempat makan. Kita makan siang di situ. Nah di situ sempet gue kayak ngerasain perasaan gak enak bang, karena bis gue itu kan bis gue itu 3 bis ya bang. Bis gue tuh bis 1, ada bis 2 dan ada bis 3 juga. Nah bis 2 dan bis 3 tuh jalannya tuh bener-bener kayak normal aja bang, kenceng gitu. Nah sedangkan bis gue kenapa lama banget gitu. Lambat. Iya, bener-bener lambat bang itu mah. Akhirnya ya di situ tapi pikiran gue tuh masih ya nggak mikir kemana-mana bang, nggak mikir-mikir hal-hal kayak aneh gitu lah. Kita nyampe dah tuh tempat makan. Nah pas gue keluar tuh bang, keluar dari bis ya, kan emang bis tuh, setahu gue kan emang bis di depan ya bang. Nah di situ bener-bener bau gosong bang. Bau gosong. Iya. Di bis lu nih ya? Iya, posisinya di samping supir lah. Bau gosong tuh bang, gue nggak tahu itu bau apaan, mungkin bau kopling atau apa ya. Tapi di situ baunya bener-bener gosong banget bang. Ini bau gosong ini sampai kecium ke belakang atau di depan aja? Di depan doang bang. Iya, jadi siswa yang lewat depan tuh semuanya rata-rata pada nyium bang kalau bis tuh baunya gosong gitu. Nah di situ ya kita kayak mikir mungkin koplingnya kali ya. Akhirnya ya udah kita makan, kita istirahat, terus gak lama jam habis johor lah, jam 12-an kita lanjut ke Tangkuban Perahu. Pas nyampe Tangkuban Perahu bang, kan masuk Tangkuban Perahu tuh kayak jalannya tuh nanjak gitu ya bang. Bis kita tuh akhirnya mengalami trouble bang situ. Iya masalah, nggak kuat nanjat. Terus akhirnya nggak lama bis kita tuh mati di tanjatan. Iya, menuju Tangkuban Perahu. Akhirnya bis mati, semua pada panik kan bang. Asli? Iya, pasti pada panik. Terus ya pada bacaan doa lah. Akhirnya nggak lama bis kita tuh hidup lagi. Tapi posisinya bis kita tuh mati. Bis hidup, AC mati? Iya, saya juga nggak tahu itu masalahnya gimana. Yang penting di situ AC mati, bener-bener panas banget. Udah gitu kan
kalau Tangkuban Perahu tuh kan kayak kawah lereng gitu ya bang, jadi bau banget kan. Jadi tuh di situ bener-bener nggak enak banget lah. Nah setelah nggak lama kemudian sampailah di parkiran wisata. Akhirnya kita lanjutin lagi buat naik ke atas, tapi di situ kita nggak naik bis yang kita pakai bang. Jadi disediain bis kecil buat naik ke kawahnya. Oke. Karena bis lu nggak kuat. Iya nggak kuat. Ya, oke. Nggak kuat. Akhirnya kita naik bis kecil lah. Nah setelah nyampe di kawah ya kita have fun, kita foto-foto segala macem. Ada tuh foto-fotonya masih ada ya? Ada banyak bang. Nah setelah foto-foto ya kita acara bebas aja bang, gitu nggak ada acara lagi kan, emang kita foto-foto, kita beli oleh-oleh juga kan sempet. Nah di situ cuacanya juga sebelumnya tuh cerah. Nah pas pada saat kita mau ke bawah, kita turun ke bawah lagi buat perjalanan pulang, di situ tiba-tiba hujan bang. Ya. Di atas di kawah tiba-tiba hujan. Nah akhirnya kita neduh dulu lah rame-rame. Nah setelah neduh dan cuacanya juga udah bagus, kita turun ke bawah. Nah di bawah juga kita nggak langsung pulang bang, jadi kayak sesi foto lagi depan bis segala macam. Itu sesi fotonya tuh semua angkatan bang. Jadi kan Di parkiran. iya di parkiran, kan emang jurusan sekolahan saya kan juga ada 3 kan. Nah di situ kita foto lah rame-rame bareng semuanya, bareng guru. Nah selesai sesi foto kelar, kita lanjut dah tuh perjalanan pulang. Ini masih pakai, sorry gue potong ya, Maria. Masih pakai bis yang lu naik ya? Iya. Maksudnya tuh bis yang tadi AC-nya mati? Iya. Itu masih. Masih mati? Kalau AC-nya mati mah enggak bang. Oh jadi udah hidup lagi? Udah hidup, udah normal lah. Ya, lanjut Mar. Oke. Terus setelah sesi foto kelar nih bang, kita lanjut buat pulang bang, perjalanan pulang. Tapi di situ kita sebenarnya mampir dulu bang. Nah kita kan jalan pulang dari Tangkuban tuh sekitar pukul 3 lah kalau nggak setengah 4. Sore nih ya? Iya sore, masuknya tuh udah sore. Nah akhirnya kita jalan pulang, di situ bener-bener ya nggak ada trouble lagi bang. Nah sampai akhirnya kita sampai di tempat makan. Nama tempat makannya tuh Bang Jun. Bang Jun? Iya. Di daerah? Di daerah Subang. Daerah Subang. Nah setelah kita sampai ke tempat makan Bang Jun tuh, ya kita makan lah. Makan, terus setelah makan kita ngobrol dan kita kan ngelaksain sholat Jumat ya bang. Nah di situ tuh temen gue tuh sebelum kejadian tuh kayak bercanda gitu bang. Bercanda? Apa Iya tuh? kayak ngomong kita sholat maghrib yuk. Kalau misalkan nggak sholat maghrib, emang lu mau ntar kejadian kayak sekolah perjuangan gitu, kayak kecelakaan kayak gitu bang. Nah di situ gue nganggapnya emang masih bercanda bang, maksudnya nggak bakal kejadian yang aneh-aneh juga. Nah setelah itu kita sholat lah pada pukul jam 6 lah, kita sholat maghrib. Nah selesai sholat maghrib pukul jam 6:30 lah. Nah di situ bis 2 bis 3 tuh jalan bang. Tapi sebelum jalan bis 2 tuh sempat ngelihat kalau misalkan kondisi bis kita tuh orangnya tuh pada pucat semua bang, pada diem gitu. Iya, jadi pada pucat, pada diem. Tapi yang gue rasain di dalam tuh Evan bang, maksudnya. Maksudnya ini nggak ada yang diem semua ya? Iya, nggak ada yang diem, kayak lagi ngobrol, nyanyi kan. Tapi gue nggak tahu kenapa bis 2 tuh bis 2 tuh ngomongnya bis kita tuh lagi pada diem bang, dan mukanya tuh bener-bener pucat gitu ya. Nah di situ ya udahlah, gue nggak mikir apa-apa di situ, emang gue ngerasainnya fun-fun aja kan ya. Nah tapi sebelum jalan tuh gue ngeliat kalau misalkan bis gue tuh lagi kayak dibenerin gitu bang sebelum jalan. Sama krunya itu? Iya sama krunya gitu, mungkin sama montir kalau nggak supir ya. Iya. Nah di situ gue nggak nanya tuh bang kerusakannya di mana, tapi pas gue nanya sama temen gue tuh katanya olinya bocor. Iya. Dan di situ gue masih mikir oke lah olinya bocor, nggak ada trouble yang parah-parah banget kali ya. Nah akhirnya ya udah nggak lama ya pada pukul jam 7 kurang lah bang udah jalan. Nah nggak lama dari rumah makan Bang Jun, bis kita tiba-tiba mati bang, gelap gitu. Iya, dan tiba-tiba tuh kenceng. Tapi di situ gue mikirnya nggak aneh-aneh ya bang, maksudnya kayak mungkin jalannya kosong dan supir juga yang mau ngebut gitu. Nah tapi nggak lama
dari depan tuh ada teriak bang, ada teriakan. Teriakan remblong. Nah di situ panik lah bang semuanya siswa. Pada teriak segala macam. Tapi di situ posisi gue mah siaga, gue pegangan bangku gitu bang. Oh, jadi memang lu udah tahu ya? Di situ gue udah denger juga teriakan, akhirnya gue pegangan bangku gitu bang. Nah di situ tuh sialnya gue tukeran bangku bang sama temen gue sebelum berangkat. Oh, gimana tuh maksudnya tuh tukeran bangku tuh? Jadi kan sebelum berangkat tuh gue tuh di bangku depan, nah di set 3, tepatnya belakang supir lah. Cuma itu di barisan ketiga ke belakang lah dari depan. Nah akhirnya sebelum kita jalan berangkat pulang tuh temen gue ngajakin tukeran bang, karena dia di belakang. Paling belakang? Pintu belakang lebih tepatnya. Okay. Ya, tapi di set 3 juga. Mungkin dia kayak kepalanya pusing atau enek ya bang, gue nggak tahu. Tapi ya udahlah, gue terima aja. Nah akhirnya di situ nggak lama kejadian tuh bang, lampunya mati, bis juga ngebut. Di situ gue posisinya emang bener-bener udah siaga gitu kan ya. Emang awalnya juga gue nggak mikir apa-apa. Nah di situ akhirnya pada pembacaan, nggak lama ya bis kita kebalik bang. Nah sebelum kebalik tuh sempet katanya nabrak motor dulu bang. Karena gue posisinya di belakang kan, jadi gue nggak tahu ya. Nah di situ nabrak motor. Setelah nabrak motor, oleng, akhirnya kebalik, itu nabrak mobil bang. Nabrak mobil, terus keseret, nggak, ya lumayan jauh lah. Terus keseret, akhirnya berhenti karena nabrak tiang bang di situ. Tiang listrik, kayak tiang listrik gitu modelannya kan. Nah di situ gue bener-bener masih sadar tuh bang. Maksudnya nggak ada pingsan segala macam. Sampai luka pun gue nggak nyadar bang. Lu ada luka tuh? Ada. Di mana tuh? Di bagian sini bang, kuping. Ini kuping lu luka karena kecelakaan itu? Iya bang, ini luka karena kecelakaan kemarin. Mungkin gue nggak tahu kena kaca atau kena besi ya bang ya. Tapi gue disadarin sama temen gue tuh kalau kuping gue tuh udah luka. Tapi emang bener-bener gue nggak ngerasain sakit bang. Nah akhirnya di situ gue sadar. Pas bis posisinya kebalik tuh, gue posisinya tuh di bawah bang, ketindihan sama teman-teman gue. Waduh. Ketindihan, akhirnya gue juga sempat ngobrol sama yang ngindihin gue. Lu bisa bangun duluan nggak? Terus akhirnya bangun lah tuh satu-satu. Gue bantuin juga kan dari bawah. Ada berapa orang Mar waktu di posisi lu itu tuh? Yang dibantuin gue? Iya. Itu kalau gue ngerasainnya 2 orang doang ya bang. Nah itu temen gue juga bang. Akhirnya kita ngobrolnya tuh buat ya keluar duluan lah. Emang gue juga kan nggak bisa buru-buru keluar bang, gara-gara ada cewek juga kan di situ. Akhirnya keluar satu-satu. Nah pas gue keluar tuh, gue ngehnya tuh gue keluar lewat lubang AC yang di atas bis bang. Jadi udah kebuka itu. Dan gue keluar, gue lihat sekeliling tuh bener-bener udah parah banget bang. Parahnya tuh kayak gimana tuh? Jadi di situ gue ngeliat darah di mana-mana bang. Terus teman-teman gue lukanya bener-bener parah. Dan yang paling gue inget tuh pas gue keluar tuh gue ngeliat almarhum bang, almarhumah temen gue. Posisinya tuh depan gue persis pas gue keluar lewat lubang AC itu bang. Nah di situ gue lihat kondisi almarhumah itu bener-bener nggak karuan bang mukanya. Iya bener-bener hancur. Tapi cuma sebelah doang. Sebelahnya utuh? Iya, tapi udah ketutupan sama darah semua di situ. Dan di situ gue juga bingung kan ya. Gue mau bantuin tapi gue masih nenangin diri gue sendiri. Gue juga bingung harus ngapain kan. Nah emang nggak karuan gitu bang. Akhirnya gue nenangin diri aja lah. Nggak sempat bantuin yang lain lah. Jadi sorry banget nih ya buat semuanya ya. Bukannya gue nggak mau bantuin bang sebenarnya. Ya. Karena lu masih trauma juga ya, di situ emang setengah sadar lah. Akhirnya ya gue ngeliat sekeliling tuh bener-bener parah banget bang. Jadinya ada yang sampai tangan temen gue, ya kan. Terus juga mukanya semuanya pada ya bisa dibilang kayak. Jadi di situ bener-bener gue tuh udah bingung dah.
Sama gue juga sempat ngeliat ada yang ketiban bis juga bang itu. Ketiban bis? Iya. Dan ternyata ada guru gue juga bang di situ. Dan itu sampai ya meninggal lah akhirnya. Dan di situ nggak lama ambulan pada datang bang. Emang bener-bener lama juga sih ambulan datang sebenarnya. Lama? Iya. Berapa lama tuh kalau lu misalkan perkiraan lamanya tuh berapa jam tuh? Itu mungkin sekitar 30 menitan ya bang. Ambulan baru datang? Iya, jadi nggak langsung datang gitu bang. Jadi warga tuh yang nolongin dulu bang, yang lain. Yang lukanya pada parah-parah ditolongin sama warga dulu. Akhirnya baru nggak lama ambulan datang. Nah setelah ambulan datang, gue dibawa deh tuh ke salah satu puskesmas di daerah Subang. Nggak tahu tuh namanya apa. Nah di situ kita dapat perawatan pertama lah. Di situ gue ke luka kuping gue tuh dibersihin segala macam, yang lain juga. Nah nggak lama dari situ kita dioper lagi bang ke rumah sakit. Dari puskesmas ini ya? Iya dari puskesmas. Nggak lama dioper lagi kan, dioper lagi ke rumah sakit. Jaraknya juga lumayan bang. Nah di situ benar-benar semuanya tuh ditanganin bang. Jadi mungkin luka gua nggak dijahit karena emang di situ posisinya tiba-tiba rame gitu ya bang. Jadi kan emang luka gua mah masih dibilang ringan lah daripada yang lain gitu, sampai yang tulangnya keluar, tangannya patah segala macam. Tapi sampai sekarang masih membekas gitu, itu udah sembuh belum Mar? Ini udah sembuh sih bang. Jadi udah nggak sakit lah. Oh sebelumnya hitam gitu? Bengkak? Iya. Sebelumnya tuh kayak sobek gitu bang. Sobek di bagian? Sobek di bagian sini bang, kayak tulang tulang gitu. telinganya lu? Iya, sobek di situ. Nah akhirnya dibersihin lah luka gue. Dan lain juga sempet tuh gue di situ bener-bener panik banget bang, gara-gara teman-teman gue tuh pada kesakitan bang di situ, pada teriak lah. Ya udah di situ akhirnya gue nenangin temen gue bang, bantuin temen gue, kayak misalkan dia butuh air atau apa gue kasih. Nah pas paginya gak lama gubernur datang tuh bang, gubernur Subang. Kayak nengokin nih? Iya nengokin. Dan kayak bagiin mungkin dana buat pengobatan di situ juga ya bang. Nah akhirnya nggak lama kita tuh semua pulang, gua lah pulang, yang lain mungkin belum. Nah akhirnya di situ gua pulang pakai ambulan bang. Dianterin ke rumah? Iya langsung ke rumah. Sendiri? Berdua bang, ada teman gua. Nah tapi di situ gua doang bang yang pulang, maksudnya yang luka. Nah sisanya yang lain dioper lagi ke rumah sakit, tepatnya di Kelapa II, Brimob. Wah jauh juga dari Subang ke Kelapa II nih. Iya. Nah akhirnya tapi di situ gue langsung balik karena emang saudara gue juga mintanya tuh nggak usah dirawat lagi, udah langsung pulang karena cuma ringan. Nah setelah itu nggak lama yang teman-teman gue yang udah nggak ada tuh akhirnya dikuburin lah bang. Oke, nih sebelum gua bahas tentang teman lu nggak ada nih, lu mengetahui teman lu yang meninggal itu kapan tuh? Atau lu posisinya lagi di rumah sakit atau di mana? Itu langsung di tempat kejadian bang. Ada beberapa yang gua tahu gitu yang langsung meninggal, tapi ada juga yang gua nggak tahu karena di situ posisinya nggak langsung kelihatan semua gitu bang. Cuma maksudnya, beberapa doang. Di tempat kejadian nih, dikasih tahu nih meninggal dia gitu? Enggak sih bang, tapi yang menurut gua emang lukanya bener-bener parah. Terus kan juga yang almarhum yang gua lihat mukanya hancur tuh, itu tuh emang udah bener-bener nggak ada bang di situ. Sama rata-rata yang udah ketiban bis, rata-rata nggak ada bang. Tapi ada juga sempat temen gua yang nggak langsung meninggal di situ bang. Jadi masih sempat bisa napas lah, bisa napas. Dan akhirnya mungkin pas dibawa ke rumah sakit itu udah telat ya bang. Jadi udah nggak ada duluan lah sebelum adanya perawatan gitu. Iya. Nah, sorry nih, gue masih kayak penasaran sama penanganan medis ya di daerah setempat situ waktu lokasi kejadian. Iya. Di jarak dari rumah sakit sampai, maksudnya dari jarak rumah sakit ke lokasi terjadi tragedi tersebut jauh nggak tuh Mar? Jauh banget bang itu, serius. Jauhnya itu berapa lama tuh? Mungkin ada sejaman kali ya bang. Wah gila, karena juga ya. Pas gua ke rumah sakit juga bener-bener lama banget bang. Di situ emang posisinya gue bener-bener udah gak enak lah,
maksudnya udah luka, terus juga udah pusing segala macam. Di situ juga gue di ambulan pas ke rumah sakit tuh nggak sendiri bang, ada teman gue juga, itu ada yang parah lah di situ, ada yang sampai lehernya patah kan, sampai syarafnya juga yang di mata tuh kena bang. Saraf di matanya? Iya, di situ. Nah setelah itu ya pokoknya jaraknya tuh jauh gitu bang dari kejadian. Iya. Dan lu akhirnya balik ke rumah nih. Iya. Dalam kondisi memang lu masih luka. Nah, pemakaman itu dilaksanakan kapan tuh? Jadi itu pemakaman dilaksanainnya pada Minggu siang bang, tepatnya tanggal 12. Minggu siang. Dan di situ emang pemakaman tuh misa-misa bang. Tapi yang dekat rumah saya tuh ada 6 orang. Nah, satunya guru, 5-nya itu siswa bang, teman-teman gua. Nah, dicampurin dah tuh. Tapi yang lain pada misa bang. Yang 5 orang ini berdampingan gitu? Iya, berdampingan. Ada 6 orang di situ. Nah, setelah itu gua datang lah, ngelayat lah bisa dibilang ngelayat lah. Tapi nggak di hari itu juga bang. Nunggu luka gua sembuh dulu. Karena gue juga kan di situ nggak boleh keluar dulu kan sama orang tua gue karena takut ngapa-ngapa. Nah akhirnya gue ngelayat, gue bener-bener kayak ngerasa bersalah banget bang di situ, kayak nggak bisa nolongin lu. Terus juga apa yang udah kita obrolin bener-bener udah nggak bisa dijalanin ya. Iya, dijalanin lagi. Dan gue juga nggak nyangka bang kalau misalkan perpisahan itu tuh ternyata bener-bener buat perpisahan selamanya bang. Iya sih, dan gak kebayang juga ya, Iya. yang harusnya momen menyenangkan malah jadi malapetaka nih buat lu semua. Ini berarti total yang meninggal dunia pada saat itu berapa siswa tuh? Total yang meninggal dunia itu 11 orang bang semuanya. 11 orang, Iya. termasuk sama guru? Termasuk sama guru, dan dari 11 itu 1 orang itu yang meninggal tuh di Subang bang. Maksudnya orang Subang lah. Dari sekolah gue tuh 10 orang, guru 1, 9-nya tuh siswa-siswi, dan 1 lagi tuh orang sono bang. Orang Subang? Iya. Ini orang Subang tuh meninggalnya maksudnya pas yang tadi motor atau yang mobilnya yang keserempet tuh? Itu yang motor bang. Motor? Iya. Iya. Jadi tuh pas mungkin dia mau naik ke atas atau mau gimana, gue nggak tahu. Itu tuh ketabrak gitu bang sama bis gue. Jadi di situ dia nggak selamat lah bang. Iya. Dan kisah lo ini gue tidak mengambil dari sudut pandang lo aja ya. Dan di sini juga Damar bawa temen juga nih, dan dia selamat dari maut. Dan selamatnya ini, maksudnya ini dia bisa selamat ini masih penuh dengan misteri karena agak lain ya, agak aneh juga dia selamatnya. Iya. Nanti kita simak cerita berikutnya dari temennya Damar. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Halo guys, perkenalkan nama saya Pari, saya juga korban yang selamat dari tragedi Subang. Oke, nah ini Bang Fahri ya, gue manggil Bang aja ya, biar kita lebih akrab ya. Iya bang. Nah, lu kan ini selamat dari maut tersebut nih, dan di sini lu menjelaskan kalau lu memang dalam kondisi blank ya pada saat kejadian itu ya. Iya, blank. Ngikutin asap sampai akhirnya lu selamat. Padahal memang lu di posisi di titik yang dimana itu daerah, bukan daerah ya, ibarat titik yang rawan banyak korban. Iya. Nah gimana tuh, bisa ceritain gak tuh? Nah pas itu kan posisi saya lagi tuh bang, kayak jalan pulang tuh. Saya kan emang lagi mual ya posisinya, mual. Saya tiduran di punggung teman saya. Saya tiduran, meremin mata tuh. Pas meremin mata, tiba-tiba teman saya bangun tuh, refleks bangun, terus ngucap astagfirullah. Lah saya kaget, saya bangun juga. Pas saya lihat jalannya udah kenceng bang, bisa. Kondisi mati bisa? Iya. Oke. Pas itu jalan kenceng, tiba-tiba oleng. Pas itu adalah orang mau nyebrang tuh motor di tengah, langsung ditabrak. Lu ngeliat tuh? Iya, bisa. Oke. Pas itu nabrak mobil. Nah, pas habis nabrak mobil, bis terjatuh dah tuh. Pas posisi mau jatuh, saya meluk teman saya tuh bang.
buat ngelindungin muka saya peluk. Pas bener jatuh, pelukannya kelepas, saya ke kontak tuh, nggak tahu. Pas nyesret saya masih sadar, muka saya kayak kesesret aspal gitu. Aduh. Cuman ya wallahualam ya, ternyata nggak apa-apa muka saya gitu. Tapi waktu lu terseret, yang tadi lu jelasin kayak di aspal, kondisi lu masih sadar ya? Masih. Nah, titik di mana lu nggak sadar tuh pas di mana tuh? Pas mobil nabrak tiang. Itu udah nggak sadar saya. Sadar-sadar pas itu buka mata, lihat ada itu dah lubang sama asap. Pikiran mobil mau meledak be bang gitu. Pikiran lu tuh? Iya. Dan akhirnya lu ngikutin asap ini. Kenapa lu bisa terpikir ngikutin asap tuh? Nggak tahu bang, emang ngikutin begitu tiba-tiba. Pas ngikutin asap itu Udah lompat keluar. Nah, di sini masih gue agak bingung nih. Lu itu keluar dari pintu, kaca, atau apa? Nah, saya juga nggak tahu bang itu. Saya juga bingung masih. Nggak tahu. Ngikutin asap aja? Ngikutin, pas keluar udah. Pas keluar tuh, saya lihat masih sepi tuh depan. Cuman ada satu lah. Ada, apa ya, yang travel. Satu. Yang dari bis saya, yang selamat tuh kagak ngapa-ngapa. Cuman saya ngeliat dia lagi nelpon bang, dari di depan warung. Nah saya nggak mikir tuh, saya langsung kabur aja dah. Maksudnya ngelindungin diri dulu dah, nenangin. Nah kabur, nggak lama itu udah saya nelpon teman saya tuh, ketolong langsung. Dia nggak percaya masih sama saya. Nih maksudnya nelpon teman lu yang di bis lain atau gimana? Nelpon teman yang di rumah, tiba-tiba kepencet malah. Oke. Nah, lu selamat nih dari maut nih, dan lu keluar otomatis lu melihat sekeliling lu dong. Yang lu lihat itu ada nggak di sekitar lu itu memang kondisi sahabat lu nih emang udah parah? Itu pas posisi keluar dari bis belum ada siapa-siapa bang, cuman ada travel di depan yang masih jadi belum ada orang nih? Belum ada. Berarti otomatis beberapa siswa yang lain masih di dalam semua? Kayaknya ada. Oke, yang pertama kali keluar berarti lu? Ada temen yang kata lagi live bang, kayaknya dia. Oke, dan di sini memang tragedi, memang ada yang sempat live TikTok ya? Iya. Dan di live ini, siswa ini, teman lu ini ya, akhirnya mendokumentasikan tuh, bukan mendokumentasi, masih kerekam tuh ya, tragedi tersebut ya. Sayangnya doi nggak bisa datang ya, karena memang ada sesuatu yang tidak bisa kita duga-duga, kesibukan ya, dan diwakilkan oleh Bang Faridi dan Bang Damar, dan dia salah satu korban yang selamat dari maut kecelakaan bus siswa yang berasal dari Depok ya. Nah, lu sempat dibawa ke rumah sakit atau puskesmas gak? Kalau ke puskesmas sempat. Ada luka yang lu alami? Nggak ada sih, paling cuma memar-memar gitu doang udah. Sama sekali? Nggak ada. Padahal lu keseret ya? Nggak ada sama sekali luka? Dan akhirnya dibawa ke puskesmas, lu balik di hari apa tuh? Balik ke rumah? Hari Minggu pagi. Dianterin pakai ambulan juga? Enggak, saya dijemput. Sama keluarga? Iya. Oke. Minggu pagi berarti siang pemakaman ya? Nah, oke lah, kita hitung misalkan sudah pemakaman. Nah, lu mengetahui temen lu yang sudah nggak ada atau meninggal dunia itu pas kapan tuh? Pas jam berapa ya itu ya? Saya dijemput tuh. Saya mau ke rumah sakit dulu melihat Subang. Saya sampai sono, ada satu ibu-ibu teman saya juga tuh. Ya. Tiba-tiba dia manggil saya, terus saya samperin lah. Saya saya duduk samping dia. Dia ngasih tahu kalau teman saya udah nggak ada. Oke. Nah, lu bisa ceritain gak tuh waktu ada salah satu teman lu yang meninggal dunia, yang dia ini apa tuh minta apa? Tempat tidur. Iya, tempat tidur. Nah, lu bisa ceritain gak tuh? Ini bang, pas ada tuh satu tetangga saya tuh pas sebelum tragedi tuh kayak dia udah telepon ibunya siapin tempat tidur buat istirahat pas pulang sampai. Ini korban yang nggak selamat ini
minta siapin tempat tidur ke orang tuanya. Hmm. Pas perjalanan pulang tuh. Iya, perjalanan pulang. Malah tidur selamanya ya, yang kita tidak duga-duga ya, namanya musibah ya. Oh, dan ini lu ketahuin dari orang tuanya atau gimana? Dari nyokap saya, Bang. Oh, karena memang tetangga lu ya, Iya. korban ini ya. Oke, tapi di sini alhamdulillahnya lu bersama Damar masih diberi kesempatan hidup nih ya. Yang ini kan musibah luar biasa ya, dimana wah gokil banget, sampai tadi lu jelasin juga sampai diseret-seret, dan tadi teman lu Damar juga bilang beberapa teman lu ada yang parah banget kondisinya, dan itu kecelakaan menurut itu parah banget gak sih? Parah, Bang. Bener-bener parah itu. Yang gue alamin seumur hidup gue itu. Pertama kali. Nah, oke. Ini emang tragedi ini mungkin gak bakal bisa lu lupa. Tapi lu mempunyai kayak trauma gak sih? Naik bis lagi atau kemana gitu? Punya, Bang. Sampai sekarang? Iya. Oke, teman-teman semua, mungkin ini adalah kisah yang mungkin bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua yang menyimak kisah dari Bang Damar dan Bang Fahri yang selamat dari maut atas tragedi yang menimpa 10 siswa ya dan 1 orang guru yang meninggal dunia saat perjalanan perpisahan sekolah siswa yang berada di Depok. Dan oke nih Bang, dari kisah ini lo mau menyampaikan sebuah pesan-pesan gak buat entah itu teman lo, keluarga lo, dan sekeliling lo? Dari Bang Damar mungkin gimana? Mungkin buat sekolah kali ya lebih tepatnya. Boleh, silakan. Pesan buat sekolah sih, kalau misalkan ngadain study tour atau perpisahan kayak gitu lagi, tolong banget ya dicariin yang bis yang bener-bener berkualitas lah, maksudnya yang nyaman, terus juga yang aman. Kalau bisa dicek-cek dulu lah bisnya, biar supaya nggak kejadian kayak gitu lagi, Bang. Iya, benar banget sih, ini jadi PR kita semua lah ya. Iya. Oke. Dan atas tragedi ini lu mempunyai trauma nggak atau sama kayak Bang Fahri yang tadi? Kalau trauma buat naik bis lagi, enggak sih Bang. Gue jujur enggak sama sekali, enggak trauma maksudnya. Mungkin di situ emang sialnya aja dapat bis yang bener-bener kualitasnya tuh nggak nyaman banget gitu. Dan namanya musibah juga nggak ada yang tahu ya. Musibah juga nggak ada yang tahu, Bang. Oke, salah satunya kemarin aku juga sempat dapat musibah juga pas lu datang sini ya. Iya. Akhirnya kita jadi shock. Dan itu yang nggak diduga-duga kan. Iya, itu nggak diduga-duga banget. Oke, dan tadi juga di sini gue juga pengen menyampaikan ya untuk para korban, teman-teman lo yang nggak ada nih, Bang Fahri, Bang Damar nih, semoga korban juga ditempatkan yang meninggal dunia ya. Iya. Ditempatkan di situ Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga juga diberi kesabaran dan ketabahan nih. Dan memang ada korban yang masih kritis ya. Iya. Di rumah sakit ya, kondisinya juga belum membaik ya. Dan gue di sini bersama tim besok pagi juga semoga beliau nih, teman lu yang masih kritis, semoga membaiklah kondisinya ya. Amin. Dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan keluarga juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke, mungkin cukup sekian kisah kali ini dalam segmen Turun Gunung. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.